Reaksi mengejutkan Erick Thohir usai timnas Indonesia tertahan imbang melawan Laos. Apa langkah selanjutnya? Erick Thohir mengungkapkan apa yang dirasakannya setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Laos. PSSI tengah mempersiapkan langkah besar setelah hasil ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk sepak bola Indonesia? Lagi dan lagi dirugikan wasit. Wasit Hiroki Kasahara rampok kemenangan timnas Indonesia. Gol ketiga Laos disahkan karena bola sudah keluar garis. Meski VAR tak berfungsi, wasit Hiroki Kasahara menjadi sorotan setelah memutuskan untuk mengesahkan gol ketiga Laos meskipun VAR tidak berfungsi. Bagaimana keputusan kontroversial ini mengubah jalannya pertandingan dan merugikan timnas Indonesia? Kritik pedas Sintayong untuk AFF. Jadwal padat ASEAN Cup 2024 bisa hancurkan pemain. Apa solusinya? Sintayong tak segan melontarkan kritik keras mengenai jadwal padat di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, kondisi ini bisa merusak fisik dan mental pemain. Apa yang perlu dilakukan agar jadwal turnamen lebih manusiawi? Sintayong kritik ketatnya jadwal ASEAN Cup 2024 ini bisa membunuh pemain. Sintayong bicara soal timnas Indonesia yang kesulitan cetak gol, apa yang perlu diperbaiki di skema open play? Sintayong memberikan analisis mendalam terkait kesulitan timnas Indonesia dalam mencetak gol dari open play di ASEAN Cup 2024. Apa yang harus diperbaiki agar tim lebih tajam di lini depan? Dapatkan wawasan menarik di video ini. Marcelino Ferdinand absen lawan Vietnam karena kartu merah. Apakah Ivar Jenner tiba untuk bela timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan bermain tanpa Marcelino Ferdinand melawan Vietnam karena kartu merah yang didapatnya. Namun ada kabar menggembirakan menjadi harapan kami Ivar Jenner hadir untuk memperkuat tim. Bagaimana kontribusinya di laga penting ini? Namanya juga netizen, sabar ya guys, semua ada proses, tim ini baru terbentuk. Reaksi netizen setelah timnas Indonesia susah payah hadapi Laos, hancur sudah lawan Vietnam. Timnas Indonesia kesulitan meraih kemenangan melawan Laos, dan netizen langsung bereaksi keras. Banyak yang pesimistis melihat peluang Indonesia saat menghadapi Vietnam. Apa saja komentar netizen yang mengejutkan? Jangan pernah berputus asa, semua masih ada harapan, harus tetap fokus dan dukung timnas Indonesia. Masih ingatkah timnas Indonesia di luar nalar bisa hajar Arab Saudi 2-0? PSSI ungkap peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 usai ditahan Laos, masih ada harapan. PSSI memberikan penjelasan terkait peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 setelah hasil imbang melawan Laos. Apakah masih ada jalan bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Reaksi mengejutkan Erick Thohir usai timnas Indonesia tertahan imbang melawan Laos. Apa langkah selanjutnya? Erick Thohir mengungkapkan apa yang dirasakannya setelah timnas Indonesia gagal meraih kemenangan atas Laos. PSSI tengah mempersiapkan langkah besar setelah hasil ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk sepak bola Indonesia? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, hasil imbang yang penuh semangat.
Para penggemar timnas Indonesia, ada kabar baik meski hasil imbang di pertandingan kontra Laos di ASEAN Cup 2024 Kamis (12 Desember 2024) lalu tak sesuai harapan. Tim Merah Putih harus puas dengan skor 3-3 dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui bahwa hasil tersebut tentu jauh dari yang diinginkan, namun semangat juang yang ditunjukkan patut diapresiasi. Sejak pertandingan dimulai, timnas Indonesia sempat kesulitan menghadapi Laos. Dalam 20 menit pertama, mereka harus mengejar ketertinggalan setelah sempat kalah 0-1 dan 1-2. Namun semangat pantang menyerah membuat Ferrari dan rekan-rekan berbalik unggul di menit ke-72. Sayangnya, keunggulan itu tidak bertahan lama karena Laos berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-76. Kondisi semakin menantang bagi timnas Indonesia setelah Marcelino Ferdinand harus meninggalkan lapangan akibat kartu kuning kedua di menit ke-69, membuat Indonesia harus bermain dengan 10 pemain. Meskipun demikian, mereka tetap menekan pertahanan Laos dan menciptakan beberapa peluang berbahaya. Banyak pihak merasa bahwa seharusnya timnas Indonesia bisa meraih kemenangan mengingat mereka sempat unggul dan terus berjuang meski kekurangan pemain. Erick Thohir menilai bahwa meski hasil imbang ini bukan yang terbaik, ada banyak hal positif yang bisa diambil dari perjuangan timnas Indonesia. 2 kali tertinggal, 2 kali bangkit, bermain dengan 10 pemain dan tetap fight hingga peluit akhir, meski seharusnya kita bisa meraih hasil lebih baik, ungkapnya. Erick juga menghimbau kepada seluruh supporter untuk terus mendukung tim Merah Putih yang telah berjuang maksimal. Meskipun hasilnya bukan yang kita inginkan, kita harus mendukung timnas Indonesia yang sudah berjuang sepenuh hati, lanjut Erick. Timnas Indonesia kini akan bersiap untuk laga ketiga mereka di grup B melawan Vietnam yang akan digelar pada 15 Desember 2024 di Viet Tri Stadium, Vietnam. Meski hasil imbang tersebut mengecewakan, semangat untuk laga selanjutnya tetap tinggi. Terus dukung perjuangan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Lagi dan lagi dirugikan wasit. Wasit Hiroki Kasahara rampok kemenangan timnas Indonesia. Gol ketiga Laos disahkan karena bola sudah keluar garis. Meski VAR tak berfungsi, wasit Hiroki Kasahara menjadi sorotan setelah memutuskan untuk mengesahkan gol ketiga Laos meskipun VAR tidak berfungsi. Bagaimana keputusan kontroversial ini mengubah jalannya pertandingan dan merugikan timnas Indonesia? Kontroversi gol Laos, VAR, dan keputusan wasit Kasahara jadi perdebatan timnas Indonesia harus puas dengan hasil imbang 3-3 saat menghadapi Laos di laga kedua grup B Piala AFF 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12/12/2024. Salah satu momen yang memicu kontroversi adalah gol penyama kedudukan Laos di menit ke-77 yang dicetak oleh Peter Panthavong. Gol tersebut dianggap sah oleh wasit Hiroki Kasahara meskipun ada dugaan bahwa bola yang dikirimkan oleh Damot Tonghamsaphat telah keluar lapangan sebelum dioperkan kepada Panthavong. Dalam situasi tersebut, video assistant referee (VAR) terlibat untuk mengevaluasi apakah gol tersebut sah atau tidak. Namun meskipun VAR digunakan, wasit Kasahara tetap mengesahkan gol tersebut tanpa melakukan pengecekan langsung ke layar monitor. Banyak pihak merasa bahwa keputusan ini merugikan timnas Indonesia karena jika VAR berfungsi dengan tepat, gol tersebut seharusnya bisa dianulir.
Beberapa netizen dan pengamat sepak bola mempertanyakan apakah VAR tidak berfungsi secara maksimal dalam laga ini karena kejadian tersebut bisa terlihat jelas jika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seandainya wasit Kasahara melakukan pengecekan melalui layar monitor, keputusan bisa jadi berbeda. Akibat keputusan tersebut, skor tetap 3-3 hingga laga berakhir meskipun Indonesia sempat unggul 3-2 setelah gol kedua Ferrari. Namun, dengan hasil imbang ini, Timnas Indonesia tetap bertahan di posisi puncak klasemen sementara grup B dengan 4 poin. Unggul 1 poin dari Vietnam dan Singapura yang baru memainkan 1 pertandingan. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan bertandang ke Vietnam pada 15 Desember 2024 di Stadion Vietri untuk laga penting yang bisa menentukan nasib mereka di fase grup. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Kritik pedas Shin Tae-yong untuk AFF. Jadwal padat ASEAN Cup 2024 bisa hancurkan pemain. Apa solusinya? Shin Tae-yong tak segan melontarkan kritik keras mengenai jadwal padat di ASEAN Cup 2024. Menurutnya, kondisi ini bisa merusak fisik dan mental pemain. Apa yang perlu dilakukan agar jadwal turnamen lebih manusiawi? Shin Tae-yong kritik ketatnya jadwal ASEAN Cup 2024 ini bisa membunuh pemain. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong tidak ragu untuk melontarkan kritik keras terhadap jadwal pertandingan ASEAN Cup 2024 yang dinilai sangat padat. Timnas Indonesia hanya memiliki jeda 3 hari antara pertandingan di fase grup yang menurut Shin bisa berdampak buruk bagi kondisi fisik pemain. Setelah pertandingan melawan Laos pada 12 Desember 2024, Timnas Indonesia harus segera bersiap untuk melawan Vietnam pada 15 Desember 2024. Namun setelah laga melawan Vietnam, tim baru mendapatkan jeda 1 minggu sebelum bertanding kembali melawan Filipina pada 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Meski ada jeda yang lebih lama setelah pertandingan ketiga, padatnya jadwal di awal fase grup membuat Shin Tae-yong merasa sangat khawatir. Piala AFF jadwalnya sangat ketat, ujar Shin Tae-yong. Jeda antara pertandingan hanya 3 hari. Ini sama dengan membunuh pemain, lanjutnya dengan tegas. Menurut Shin, jeda antar pertandingan seharusnya diperpanjang 1 hari lagi agar para pemain memiliki waktu yang cukup untuk pemulihan, apalagi perjalanan menuju lokasi pertandingan memakan waktu yang tidak sedikit. Shin Tae-yong mengungkapkan usai laga melawan Laos, tim harus melakukan perjalanan panjang selama 16 jam dari Myanmar menuju Solo dengan transit di Kuala Lumpur dan Jakarta. Setidaknya harus ada jeda 4 hari, tambahnya. 1 hari habis untuk perjalanan. Hal yang sama akan terjadi menjelang pertandingan melawan Vietnam yang menambah kekhawatiran Shin mengenai kondisi fisik para pemain. Pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah menjaga agar para pemain tetap fit dan terhindar dari cedera. Bukan hanya pentingnya performa, tapi yang terpenting adalah menjaga kondisi pemain agar tidak cedera, tegasnya. Shin Tae-yong pun meminta agar AFF lebih memperhatikan kondisi fisik para pemain demi memastikan mereka bisa tampil optimal dan memberikan penampilan terbaik untuk para penonton di seluruh Asia Tenggara. Dengan jadwal yang sangat padat, Shin mengingatkan pentingnya pemulihan yang cukup untuk memastikan pemain dapat tampil dengan kualitas terbaik di setiap pertandingan. Harapannya AFF dapat mempertimbangkan hal ini demi kelangsungan kesehatan dan performa pemain dalam turnamen.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Shin Tae-yong bicara soal timnas Indonesia yang kesulitan cetak gol, apa yang perlu diperbaiki di skema open play? Shin Tae-yong memberikan analisis mendalam terkait kesulitan timnas Indonesia dalam mencetak gol dari open play di ASEAN Cup 2024. Apa yang harus diperbaiki agar tim lebih tajam di lini depan? Dapatkan wawasan menarik di video ini. Shin Tae-yong evaluasi performa timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, masih ada pekerjaan rumah. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan penilaian setelah timnya kesulitan mencetak gol melalui skema open play di ajang ASEAN Cup 2024. Meskipun timnas Indonesia menjadi salah satu tim paling produktif dengan 4 gol dalam 2 pertandingan, mayoritas gol tersebut berasal dari skema set piece atau kemelut di dalam kotak penalti lawan. Shin Tae-yong mengakui bahwa sejauh ini timnas Indonesia masih belum mampu mencetak gol melalui permainan terbuka. Dari 4 gol yang tercatat, 2 gol diantaranya dicetak oleh Muhammad Ferrari, sementara Kadek Arel dan Asnawi Mangkuala masing-masing mencetak 1 gol. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada pemain tengah atau depan yang mampu mencetak gol dari skema open play. Memang dalam sebuah pertandingan kami bisa mencetak gol dari skema set piece, tapi belum ada gol dari open play. Kami berusaha keras agar bisa mencetak gol dari taktik yang kami persiapkan di sesi latihan. Tetapi hari ini tidak dapat peluang baik, ungkap Shin Tae-yong setelah pertandingan melawan Laos pada Kamis 12/12/2024 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Manahan, Solo. Meskipun timnas Indonesia berhasil mencetak gol, pelatih asal Korea Selatan itu merasa kecewa karena belum bisa mengimplementasikan strategi yang telah dirancang dengan baik. Selain kesulitan dalam mencetak gol, timnas Indonesia juga masih melakukan banyak kesalahan yang menyebabkan mereka kebobolan. Dalam pertandingan melawan Laos yang berakhir imbang 3-3, timnas Indonesia kebobolan akibat serangan balik dan hanya berhasil menghalau 3 tembakan tepat sasaran lawan. Shin Tae-yong pun menyoroti kesalahan yang terjadi dan meminta maaf kepada seluruh supporter yang hadir di stadion. Kedua tim, baik Indonesia maupun Laos, sama-sama bermain maksimal, tetapi kesalahan membuat kami kemasukan gol, ujar Shin. Kesalahan itulah yang membuat hasil imbang ini terjadi, sangat disayangkan. Kami merasa bersalah dan minta maaf kepada seluruh fans, khususnya yang datang ke stadion karena tidak bisa memberi kemenangan di laga malam ini. Meski hasil imbang ini mengecewakan, Shin Tae-yong tetap optimis dan berjanji akan terus memperbaiki performa tim, baik dalam mencetak gol maupun mengurangi kesalahan yang terjadi. Untuk pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih baik dan meraih hasil yang lebih memuaskan. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with them. Marcelino Ferdinand absen lawan Vietnam karena kartu merah. Apakah Ivar Jenner tiba untuk bela timnas Indonesia? Timnas Indonesia akan bermain tanpa Marcelino Ferdinand melawan Vietnam karena kartu merah yang didapatnya. Namun ada kabar menggembirakan menjadi harapan kami Ivar Jenner hadir untuk memperkuat tim. Bagaimana kontribusinya di laga penting ini? Timnas Indonesia siap hadapi Vietnam tanpa Marcelino Ferdinand. Pengganti masih menunggu timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam pada laga ketiga grup B ASEAN Cup 2024 yang akan digelar di Stadion Vietri, PHU To, pada Minggu 15/12/2024. Namun, pada pertandingan tersebut, Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Marcelino Ferdinand.
Pemain yang menjadi salah satu andalan timnas Indonesia ini absen setelah menerima kartu merah saat laga kedua grup B melawan Laos, yang berakhir dengan skor 3-3 di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis 12/12/2024. Marcelino mendapat 2 kartu kuning pada menit ke-37 dan 67, yang menyebabkan dia harus menjalani sanksi larangan bermain. Absennya Marcelino tentu menjadi kerugian bagi timnas Indonesia mengingat peran pentingnya di lini tengah. Apalagi Vietnam akan tampil dengan skuad senior yang lebih berpengalaman, sementara Indonesia lebih mengandalkan pemain muda U22. Terkait pengganti Marcelino, banyak yang bertanya apakah Ivar Jenner akan segera bergabung untuk menggantikan posisi tersebut. Menanggapi hal itu, Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memberikan klarifikasi bahwa Ivar Jenner tidak akan bergabung untuk pertandingan melawan Vietnam. Ivar masih terikat kontrak dengan klubnya Jong Utrecht yang membutuhkan jasanya hingga pertandingan terakhir pada 21 Desember 2024. Oleh karena itu, Ivar baru akan bisa bergabung dengan timnas Indonesia jika tim lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Klubnya baru akan selesai pertandingan pada 21 Desember, jadi dalam kondisi ini, Ivar Jenner tidak mungkin datang dalam waktu dekat, ujar Sumarji. Hal yang sama juga berlaku untuk Justin Hubner, di mana PSSI belum menerima kabar dari Wolves U21 terkait pemanggilan pemain tersebut ke timnas Indonesia. Sumarji menyatakan pihaknya terus berupaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi pertama klasemen sementara grup B dengan 4 poin setelah berhasil meraih kemenangan melawan Myanmar dan bermain imbang melawan Laos. Meskipun tanpa Marcelino Ferdinand, harapan besar tetap ada untuk menghadapi Vietnam dan melanjutkan perjuangan di ASEAN Cup 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled. Namanya juga netizen, sabar ya guys, semua ada proses, tim ini baru terbentuk. Reaksi netizen setelah timnas Indonesia susah payah hadapi Laos, hancur sudah lawan Vietnam. Timnas Indonesia kesulitan meraih kemenangan melawan Laos dan netizen langsung bereaksi keras. Banyak yang pesimistis melihat peluang Indonesia saat menghadapi Vietnam. Apa saja komentar netizen yang mengejutkan? Timnas Indonesia dihadapkan tantangan berat usai imbang dengan Laos. Netizen prediksi Vietnam akan membantai timnas Indonesia mengalami kesulitan besar saat berhadapan dengan Laos dalam laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 yang berakhir imbang 3-3 di Stadion Manahan, Solo, Kamis 12/12/2024. Hasil imbang ini mengejutkan banyak pihak, terutama setelah Indonesia sempat tertinggal 2 kali dan harus bermain dengan 10 pemain setelah Marcelino Ferdinand diusir pada menit ke-69. Laos tampil mengejutkan dengan gol cepat di menit ke-9 yang dicetak oleh Phu Somboon Panyafong. Timnas Indonesia sempat menyamakan kedudukan melalui Kadek Arol di menit ke-12, namun Laos kembali unggul 2-1 melalui gol Phatana Phommathap pada menit ke-14. Tim Merah Putih merespons dengan cepat menyamakan skor 2-2 berkat gol sundulan Muhammad Ferrari di menit ke-18. Meski demikian, permainan Indonesia terus menemui kesulitan, apalagi setelah Marcelino mendapat kartu kuning kedua dan harus keluar lapangan. Pada menit ke-72, Ferrari sempat membawa Indonesia unggul 3-2, tetapi Laos kembali menyamakan kedudukan menjadi 3-3 pada menit ke-76 lewat gol Peter Pantafong.
Hasil imbang ini membuat banyak netizen Indonesia merasa kecewa dan khawatir dengan peluang timnas Indonesia di laga selanjutnya melawan Vietnam. Vietnam yang akan bertanding melawan Indonesia pada 15 Desember 2024 di Viet Tri Stadium, Vietnam, dianggap sebagai lawan yang sangat berat. Banyak netizen yang meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam setelah penampilan buruk mereka melawan Laos. Prediksi-prediksi pesimis mulai bermunculan di media sosial dengan banyak yang menyebutkan bahwa Indonesia bakal kesulitan menghadapi The Golden Star Warriors dan bahkan dibantai. Lawan Vietnam realistis kalah ini, tulis Joy Bintang-Bintang. Lawan Laos berasa lawan Bahrain. Banyakin bismillah lawan Vietnam guys, tulis Kelvin Bintang-Bintang. Duh berat banget beban Rafa dan Asnawi nanti lawan Nguyen, kata Saun Bintang-Bintang yang merasa khawatir karena absennya Marcelino dan belum kedatangannya Ivar Jenner dan Justin Hubner. Netizen lainnya juga turut mengungkapkan kekhawatiran lawan Vietnam nanti parkir pesawat saja ya. Asal nggak kegolan aja sudah bagus, ujar Wali. Sementara Denny bahkan menyebut, oh ini timnas yang bakal dibantai King Vietnam 10-0. Kekhawatiran ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap permainan timnas Indonesia dan semakin menambah tekanan menjelang pertandingan krusial melawan Vietnam. Meskipun demikian, timnas Indonesia diharapkan tetap berjuang keras meskipun tantangan besar menanti di depan. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jangan pernah berputus asa, semua masih ada harapan, harus tetap fokus dan dukung timnas Indonesia. Masih ingatkah timnas Indonesia di luar nalar bisa hajar Arab Saudi 2-0? PSSI ungkap peluang timnas Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 usai ditahan Laos, masih ada harapan. PSSI memberikan penjelasan terkait peluang timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 setelah hasil imbang melawan Laos. Apakah masih ada jalan bagi timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh? Sekjen PSSI Yunus Nusi minta dukungan untuk lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 setelah hasil imbang 3-3 yang diraih timnas Indonesia melawan Laos dalam laga kedua grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Surakarta, Kamis 12/12/2024. Sekjen PSSI Yunus Nusi meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal. Meskipun hasil tersebut tidak memuaskan, timnas Indonesia tetap berada di puncak klasemen sementara dengan raihan 4 poin. Yunus Nusi mengungkapkan bahwa meski pertandingan melawan Laos berakhir imbang, timnas Indonesia masih berada dalam posisi yang baik. Namun Vietnam dan Filipina bisa saja menggusur mereka dari posisi puncak. Oleh karena itu, skuad Garuda harus memastikan tidak menyia-nyiakan 2 laga sisa melawan Vietnam pada 15 Desember dan Filipina pada 21 Desember 2024. Timnas Indonesia akan dipastikan lolos ke semifinal jika mampu meraih kemenangan di 2 laga tersisa, ujar Yunus Nusi.
Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi timnas Indonesia dengan jadwal padat yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, yakni 3 pertandingan dalam 7 hari. Ditambah lagi, tim harus menjalani 2 laga tandang dan 1 laga kandang yang bisa sangat menguras energi pemain. Memang jadwal yang diberikan AFF sangat sulit dan kami merasakan itu. Namun kami berharap timnas Indonesia bisa melewati tantangan ini dengan dukungan penuh dari masyarakat, tambah Yunus Nusi.